Polisi mengungkap 3 korban pemerkosaan oleh dokter residen Unpad Priguna Anugrah Pratama dibius dan diperkosa dengan modus yang sama. Polisi juga pastikan aksi keji tersebut dilakukan pelaku seorang diri. Tim gabungan Puslap For Mabes Polri dan Polda Jawa Barat menggelar olah TKP ulang dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter residen anestesi Unpad Priguna Anugrah Pratama terhadap 3 korban di lantai 7 gedung MCHC Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Petugas mengambil ulang sampel swab dari tempat tidur di dalam ruang rawat yang belum difungsikan yang berada di bagian ujung lantai 7 gedung MCHC. Hal ini dilakukan setelah dalam olah TKP awal, petugas menemukan 5 jenis obat bius di lokasi tersebut. Polisi memastikan pelaku beraksi seorang diri dengan memanfaatkan kondisi ruang perawatan yang tidak terkunci dan belum difungsikan. Polisi mengungkap sebelum melakukan aksinya, pelaku diduga telah mempelajari situasi di gedung baru rumah sakit dengan menaiki lift hingga lantai 6 dan mengakses lantai 7 melalui tangga darurat. Nanti kita tapi jumlahnya banyak nggak? Tidak terlalu banyak juga, tapi ya ada cukup potong bius dulu. Bius selama 4 jam, maksudnya dari jam 1 sampai... Ada yang lama, ada yang bulan korban kan ada yang 1 jam, ada yang sampai 3 jam lebih. Kalau yang kedua korban ini, yang terbaru tadi itu, pingsannya berapa jam tuh? Yang pertama sekitar 4 jam, yang kedua sekitar 1 jam. Dalam kasus ini, 3 wanita menjadi korban pemerkosaan oleh seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 1 di antaranya merupakan anak pasien, sementara 2 korban lainnya merupakan pasien. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia angkat bicara soal kasus pemerkosaan oleh dokter residen di RSHS Bandung. Sebagai komisi yang membidangi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, ia meminta pelaku dihukum setimpal atas perbuatannya dan pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarganya. Saat ini sedang mengalami trauma begitu ya. Nah, saya melihat bagaimana kondisinya semakin stabil karena ini kan waktunya juga sudah hampir 1 bulan ya. Namun tentu ada harapan dari keluarga adalah untuk mengusut kasus ini sampai juga memberikan hukuman setimpal kepada pelaku. Nah, kami juga berharap bahwa kami bisa mendampingi keluarga dan juga bisa memastikan bahwa pelaku tidak bisa melakukan lagi hal yang sama, terutama juga dia mendapatkan hukumannya setimpal. Kemarin kan dari kuasa hukum pelaku mengatakan bahwa korban telah mencabut laporan ini, gimana Bu? Nah, betul, itu karena mungkin belum membaca undang-undang TPKS yang baru. Di dalam undang-undang ini tidak dimungkinkan ada perdamaian di dalam hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual seperti itu. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi kasus pemerkosaan dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Deddy meminta ada seleksi ketat bagi calon tenaga medis. Orang nomor 1 di Jawa Barat ini meminta hukum berdiri dengan tegak dan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang bulu kepada pelaku pemerkosaan keluarga korban di RSHS Bandung. Demi mengembalikan kepercayaan terhadap perguruan tinggi dan dunia kedokteran, pelaku harus dihukum berat. Dirinya juga meminta adanya seleksi ketat bagi yang masuk dunia kedokteran. Hukumannya harus tegas dan harus cepat diambil keputusan yang bersifat hukuman dari perguruan tingginya. Karena apa? Karena itu kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi rekrutmen dokter. Artinya ada aspek-aspek yang terpenuhi. Kita jujur di hari ini yang masuk ke dokter itu yang punya duit. Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali berhasil mengungkap kasus suap senilai puluhan miliar yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta 1 orang panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua tersangka ditangkap atas perkara dugaan suap atau gratifikasi perkara crude palm oil atau CPO dengan nilai suap lebih dari 60 miliar rupiah. Saat itu menjabat sebagai wakil Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan. Maaf, pusat yang saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait dengan aliran uang, penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah menerima, diduga menerima uang tadi yang saya sampaikan sebesar 60 miliar rupiah untuk pengaturan Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI Sabtu malam resmi menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta terkait dengan kasus suap atau gratifikasi. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung RI Abdul Kohar menjelaskan suap yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut terjadi saat tersangka menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tersangka diduga menerima suap senilai 60 miliar rupiah. Selain menangkap Muhammad Arif Nuryanta, Kejagung juga mengamankan WG, Panitera PN Jakarta Utara, serta advokat korporasi dan sejumlah orang dari 3 korporasi. Dalam pengungkapan kasus ini, Kejagung mengamankan 4 unit mobil mewah, serta sejumlah uang tunai pecahan rupiah, dolar Amerika dan Singapura dari penggeledahan di sejumlah kediaman tersangka. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Timnas Indonesia U17 harus mewaspadai Korea Utara di babak perempat final Piala Asia U17. Dan berikut sejumlah fakta menarik kedua tim. Ini dia sejumlah fakta menarik antara Indonesia U17 dan Korea Utara U17. Yang pertama, Timnas Indonesia dan Korea Utara U17 sama-sama belum terkalahkan dalam 3 laga di fase grup. Namun bedanya, Indonesia menyapu bersih dengan 3 kemenangan, sementara Korea Utara meraih 1 menang, 2 imbang. Yang kedua, Timnas Indonesia baru kebobolan 1 gol, sementara Korea Utara U17 sudah 3 kali kebobolan saat fase grup. Indonesia kebobolan 1 gol itu pun melalui penalti dari Yaman. Namun Indonesia bisa membalas dengan 4 gol dan meraih kemenangan. Yang ketiga, Timnas Indonesia U17 dan Korea Utara U17 masuk dalam daftar tim dengan jumlah gol terbanyak di fase grup. Garuda Muda mencetak 7 gol, Korea Utara dengan 6 gol. Kemudian yang terakhir, Korea Utara syarat prestasi di Piala Asia kelompok usia muda. Dahulu saat Piala Asia U16, Korea Utara meraih gelar juara tahun 2010 dan 2014, runner-up tahun 2004 dan 2006. Korea Utara sudah 5 kali lolos Piala Dunia U17 karena prestasi di Piala Asia U16. Meskipun berada di posisi 2 grup D, Korea Utara U17 tetap menjadi lawan tangguh Timnas Indonesia di babak knockout. Korea Utara U17 memperagakan permainan cepat selama fase grup. Korea Utara wajib diwaspadai anak asuh Nova Arianto. Bagaimana tidak, mereka memiliki tradisi prestasi di ajang Piala Asia Muda ini. Meski di grup D Piala Asia U17 2025, Korea Utara menjadi runner-up, tim tersebut sama sekali belum kalah hingga akhir fase grup. Di laga terakhir menghadapi Oman, Korea Utara U17 meraih hasil imbang. Pertarungan sengit yang menentukan karena Oman butuh kemenangan. Ternyata Korea Utara bermain sangat efektif, cepat, dan tajam. Terbukti 2 gol Oman akhirnya disamakan 2-2 oleh Korea Utara. Hasil ini membuat mereka menjadi runner-up dan bertemu juara grup C, yakni Indonesia. Sebelumnya Korea Utara U17 menampilkan permainan terbaiknya melawan penampilan Spartan dari Tajikistan. Meski berupaya menekan, Tajikistan tak berdaya dengan serangan-serangan cepat Korea Utara. Terbukti 3 gol luar biasa dicetak tanpa ampun saat Korea Utara U17 mengalahkan Tajikistan.
Sama halnya saat menghadapi Iran di laga pertama, tekanan Korea Utara U17 benar-benar dirasakan para pemain Iran. 1 gol tercipta, namun Iran sempat memberi perlawanan dan hasil imbang terjadi di laga ini. Melihat 3 pertandingan Korea Utara U17, jelas anak asuh Nova Arianto haram hukumnya meremehkan mereka. Korea Utara memiliki pemain-pemain muda berkualitas dan tajam, wajib diwaspadai. Maju terus Garuda Muda. Dipastikan lolos perempat final Piala Asia U17 dengan status juara grup tak membuat timnas Indonesia santai. Anak asuh Nova Arianto tetap melakukan latihan dengan keras. Matthew Baker dan kawan-kawan melakukan sejumlah latihan serius jelang laga melawan Korea Utara di babak perempat final U17. Pelatih Nova Arianto meminta para pemain melupakan sejenak euforia kepastian lolos Piala Dunia U17 dan berstatus juara grup C dengan catatan 100% menang di fase grup. Nova meminta seluruh punggawa Garuda kembali fokus dan bekerja keras menatap laga di perempat final melawan Korea Utara. Catatan Korea Utara yang belum terkalahkan di fase grup patut diwaspadai. Timnas U17 juga menyiapkan sejumlah strategi dan formasi khusus untuk meredam serangan-serangan timnas Korea Utara U17. Bagaimanakah persiapan timnas Garuda Muda melakoni laga di babak perempat final kualifikasi Piala Dunia U17? Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami manajer Timnas Indonesia U17 Ahmed Zaki Iskandar dan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan atau Bang Yuke. Selamat sore Bapak-bapak, sehat? Sore Mas. Selamat sore Mas Yuke. Baik, ini saya akan ke Pak Zaki terlebih dahulu. Pak Zaki, di laga terakhir Timnas lawan Afghanistan 2 gol tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Nah, apakah rotasi di laga terakhir kita sudah ada hasil evaluasinya? Tentu saja sudah dievaluasi, kemudian kita juga melihat kekuatan dan kelemahan tim lawan kita. Strategi pasti berbeda nantinya, dan kita percayakan hasil analisa, hasil diskusi, kemudian pemantauan dari Coach Nova beserta tim analis dan tim pelatih untuk meracik strategi berikutnya, karena ini pertandingannya sudah di fase out, mau tidak mau ya harus bertarung sampai dengan meraih kemenangan. Itu Mas. Oke, baik, saya ke Bung Yuke. Bung Yuke, ini di fase grup dengan lawan yang sangat kuat ya, Timnas U17, 3 pertandingan 3 menang. Apakah ini menjadi jaminan bahwa kita sudah siap untuk bisa melawan Korea Utara nanti? Iya, 3 pertandingan yang sudah kita lewati itulah bagian dari persiapan kita untuk di partai 8 besar ini. Jadi kita sudah melewati berbagai ujian ya, dari yang paling berat, yang medium, yang pasti nggak ada yang ringan ya. Dan sekarang jauh lebih berat tentunya di 8 besar, karena ini pertandingan sistem gugur. Kita tentu sudah lebih menyiapkan dari aspek mental ya kalau menurut saya. Karena kalau dari sisi teknik dan taktikal, saya pikir pelatih sudah cukup mendapatkan referensi dari 3 laga yang sudah kita lewati di penyisian grup. Karena itu semua sekarang terpulang kepada aspek itu ya, supaya para pemain ini bisa lebih fokus lagi, bisa lebih bugar lagi, karena kita punya keuntungan istirahat lebih banyak 1 hari. Ini yang kita nantikan, nanti mereka bisa tampil dengan performa terbaik. Itu sih intinya. Oke, baik, ini yang disampaikan oleh Bung Yuke bahwasanya ada evaluasi yang dilakukan dari 3 laga terakhir. Nah, apa sebetulnya yang disampaikan oleh Coach Nova ke para pemain Timnas U17 jelang lawan Korea Utara? Apakah ada pesan-pesan khusus atau evaluasi utama? Saya ke Pak Zaki kembali. Silakan Pak Zaki. Pada prinsipnya sama, setiap pertandingan itu merupakan pertandingan yang sangat penting, apalagi di fase knockout seperti sekarang ya, di perempat final. Dan tentu saja ini menjadi semangat bagi tim, karena kita punya peluang untuk melaju lebih jauh lagi sampai ke semifinal. Jadi suntikan motivasi, kemudian juga suntikan dukungan ya untuk para pemain. Ini sekarang sedang kita jaga, dan ritme serta konsistensi selama mereka bertanding
ini tentunya juga menjadi perhatian. Makanya 2 hari terakhir ini porsi latihannya cukup untuk bisa melihat konsistensi dan intensitas dari pemain-pemain kita, baik itu bagaimana mereka bergerak ya secara bersamaan, individu, passing dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan persiapan kita yang punya waktu istirahat lebih panjang bisa lebih maksimal dan optimal, Mas. Oke, ada 2 poin utama, ada ritme dan juga konsistensi. Saya ke Bung Yuke. Bung Yuke, menurut Anda apa yang harus diperbaiki dari penampilan timnas kita? Apa yang harus dilakukan baik secara teknis maupun juga taktis? Ya, secara teknis maupun taktis saya kira lebih kepada bagaimana kita harus lebih klinis lagi ya dalam memanfaatkan setiap peluang yang kita miliki ya. Karena di babak gugur ini itu nggak akan banyak peluang yang kita dapat. Karena lawan pasti lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan, kemudian juga taktikal mereka juga pasti sudah mengantisipasi kelebihan-kelebihan yang kita punya. Karena itu pelajaran dari 3 laga yang sudah kita mainkan di penyisian grup itu memang dari sisi jumlah gol kita sangat dominan ya, sudah mencetak 7 gol. Tapi sebetulnya kalau para pemain kita lebih klinis lagi, mungkin jumlah itu bisa lebih banyak. Nah ini yang saya kira harus menjadi perhatian dari tim pelatih, bagaimana di laga nanti lawan Korea Utara jangan sampai menyia-nyiakan peluang. Karena tadi saya katakan kesempatan peluang itu nggak akan banyak kalau udah di babak gugur kayak gini. Soalnya kualitas setiap lawan yang dihadapi itu sudah equal ya. Sama-sama sudah menjalani 3 pertandingan di penyisian. Syukur-syukur ini sudah bisa ditemukan solusinya ataupun formulanya. Karena kalau kita bisa unggul lebih cepat, wah itu bagus sekali ya untuk menambah motivasi para pemain kita. Moodnya juga akan lebih enak setelah itu bisa mengontrol pertandingan, kita bisa mainkan irama. Ini akan berbeda kalau kita kebobolan dulu. Nah itu anak-anak belum pernah kebobolan dulu tuh. Jadi jangan sampai itu terjadi, kita harus jaga betul kedalaman, fokus dulu, jaga dalam lah istilahnya ya. Jangan sampai kebobolan sambil kita mengintip celah dan peluang yang mungkin kita bisa manfaatkan gitu. Oke, baik. Pak Zaki katanya jangan sampai menyia-nyiakan peluang, jangan sampai kebobolan. Tanggapan Anda seperti apa? Siap. Ya memang konsentrasi 15 menit awal, kemudian juga 15 menit akhir, itu sangat penting sekali. Makanya benar kata Mas Yuke, memang konsentrasi kita mungkin sekarang ini untuk memperkuat sisi defensif atau sektor defensif kita terlebih dahulu. Nah, kemudian sambil menata dan juga melihat perkembangan dari permainan Korea Utara. Tapi yang penting sebetulnya di turnamen seperti ini, saya sudah katakan berkali-kali tim yang meminimalisir kesalahan, baik individu maupun kesalahan tim, kolektif, dan memanfaatkan kesalahan tim lawan, ini yang paling besar peluangnya untuk menang di setiap pertandingannya. Nah ini yang coba kita terapkan kepada para pemain kita juga, agar mereka bisa melihat secara disiplin bersama-sama maupun individu bagaimana mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Tentunya mereka tetap harus konsentrasi karena 2 kali 45 menit, 1 menit aja silap, itu bisa fatal pada saat pertandingan seperti ini. Oke, Pak Zaki, bagaimana sebetulnya mentalitas yang dibangun kepada para pemain U17 ini? Mengingat menjadi juara grup C dan juga lolos Piala Dunia U17 ini tentunya sudah menjadi kebanggaan bagi kita semua dan cukup puas. Tapi bagaimana caranya supaya para pemain kita ini, para pemain muda ini tidak cepat puas dan betul-betul tetap konsisten? Ya tentunya kita selalu memberikan semangat kepada mereka, terutama juga tim psikolog. Bagaimana mereka bisa melangkah sejauh ini dan diharapkan mereka tetap haus dan lapar kemenangan gitu. Ini yang harus kita jaga semangat-semangat ini. Makanya dibatasi sosial medianya, kemudian juga konsentrasi penuh. Ini 2 hari terakhir ini mulai dari kelas meeting, kemudian juga ada latihan taktikal yang intensif. Ini membuat mudah-mudahan semangat mereka terus terjaga dan motivasi untuk menang, melangkah lebih jauh, karena ini torehan sejarah nih bagi Indonesia. Maka dari itu kita terus melakukan atau memompa semangat mereka bahwa mereka bisa melakukan yang terbaik, mereka bisa menjadi sejarah pertama Indonesia apabila bisa melangkah ke babak selanjutnya di Piala Asia, yaitu semifinal. 1 langkah terlebih dahulu yang kita fokuskan.
Oke, ini tentunya ada persiapan yang cukup intensif kalau kita lihat ya. Saya akan ke Bung Yuke. Bung Yuke, kalau kita komparasikan U17 yang sekarang dengan U17 yang sebelum-sebelumnya, apakah secara kualitas jauh lebih baik dan secara peluang ini jauh lebih bagus? Atau seperti apa menurut Anda? Iya, saya kira ini versi terbaik ya yang kita miliki dari skuad-skuad Piala Asia kita sebelumnya ya. Sebenarnya waktu eranya Fahri Husaini itu juga skuadnya baik sekali ya. Hanya saja memang ketika itu kita tidak beruntung, formatnya belum seperti sekarang, kita cuma sampai 8 besar, saat itu kuota untuk Piala Dunia hanya 4 tim. Jadi anak-anak yang sekarang lah ini rezekinya ya, ini rezeki anak soleh istilahnya ini, dapat kesempatan 8 tim Asia untuk bisa langsung ke Piala Dunia, ya kita harus syukuri. Tapi dari sisi kualitas, saya kira ini versi terbaik, karena ini diambil dari kompetisi yang memang anak-anak ini mainkan ya di Elite Pro Academy utamanya ya, juga ada dari Suratin, juga ada dari SKO. Tapi secara umum ini kan produk dari kompetisi Elite Pro Academy yang dulu di era-era sebelumnya ya, seperti di eranya Fahri Husaini itu ketika kita sampai 8 besar Piala Asia 2018 itu belum ada Elite Pro Academy itu. Itu pun kita udah sampai ke fase itu. Jadi sekarang ini tentu dengan adanya kompetisi yang kita miliki dari federasi, harusnya secara kualitas anak-anak ini jauh lebih matang ya secara pemahaman taktik ya, dan juga kedewasaan dalam bermain. Ditambah lagi secara fisikal kita bisa lihat ya, para pemain kita kemajuannya pesat sekali dibanding timnas U17 atau U16 sebelumnya. Mereka staying powernya bisa sampai 90 plus gitu. Itu kan menunjukkan kemajuan juga ya dari sisi individu maupun juga unit kerja tim ya. Cuman yang saya ingin sedikit agak ingin tanyakan juga ke Pak Jaki, apakah skenario-skenario di babak gugur ini sudah dipersiapkan semuanya Pak Jaki, termasuk kemungkinan kalau pertandingan berakhir dengan adu penalti. Saya penasaran apakah ada latihan adu penalti gitu yang sudah disiapkan oleh tim pelatih. Ini kan menarik ya, belum pernah dibahas di mana-mana ini saya lihat nih. Oke, Pak Zaki, kemungkinan penalti apa yang dipersiapkan? Silakan Pak Zaki. Tentunya sudah dipersiapkan semua possibilities-nya, kemungkinan termasuk opsi-opsinya nanti. Karena di pertandingan seperti quarter final ini sangat penting sekali. Apalagi kalau nanti selesai dari 2 kali 45 menit kita masih mendapatkan hasil imbang. Nah, tentu saja ini sudah menjadi pertimbangan tim pelatih. Makanya 2 hari ini latihannya sangat-sangat intensif sekali sampai ke detail-detail permainan. Tapi kembali lagi ya, nanti bagaimana kondisi terakhir kita besok, yang saya harapkan motivasi mereka tetap bisa kita jaga gitu. Jangan sampai terlena bahwa kita sudah lolos Piala Dunia tapi terlena terhadap perjalanan kita di Piala Asia ini. Baik. Ini penting sekali. Ya, Pak Zaki, ini juga sejumlah pecinta sepak bola melihatnya Korea Utara ini sangat agresif dan juga tajam di lini depan. Lantas, apakah sudah ada langkah konkret yang dipersiapkan untuk itu? Apakah pendekatan bertahan aktif dan juga serangan balik cepat ini masih tetap dilakukan atau seperti apa? Selain itu juga, selain teknik dan tajam juga mereka militansinya lebih tinggi daripada tim-tim yang lain. Ini perlu diperhatikan juga. Ya pasti kita sudah mempersiapkan dan memperkirakan cara bermain mereka. Itu yang sudah kita antisipasi. Jadi sekali lagi nanti mari kita doakan para pemain kita ini bisa konsentrasi full 2 kali 45 menit tersebut. Karena mudah-mudahan kalau mereka konsentrasi, disiplin dengan cara bermainnya, kemudian dengan konsisten, mereka bisa meminimalisir kesalahan terlebih dahulu. Ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik. Mohon doanya aja semuanya. Pasti Pak Zaki. Bung Yuke, kira-kira menurut Anda apa sebetulnya sentuhan yang berbeda oleh Coach Nova Arianto untuk para pemain timnas U17 ini yang Anda lihat? Ya, saya melihat Coach Nova ini lebih dalam persiapan selama setahun terakhir ini ya, lebih memfokuskan kepada kekuatan mental ya, kekuatan mental. Karena kalau dari sisi talent ya, kemudian technical ya, saya kira semua pelatih di usia seperti ini, di fase-fase sebelumnya juga pasti melakukan yang sama. Tapi di sini saya melihat ada keunggulan dari faktor mentalitas yang dibangun dengan sangat baik oleh Coach Nova ya. Bagaimana mereka menanamkan karakter pantang menyerah, kemudian berjuang sampai detik-detik peluit terakhir, itu kan yang sering kita tidak dapatkan di timnas-timnas kelompok umur sebelumnya ya, di mana sampai menit ke 70 ataupun bahkan 60 sudah habis bensinnya gitu ya. Nah, kalau dengan kesiapan mentalitas, dengan diterapkannya latihan yang sangat keras, terutama fisikal ya, itu membuat mereka sangat percaya diri mengarungi laga sampai akhir, karena mereka punya
bensinnya cukup gitu ya. Itu kan penting ya. Makanya kita lihat bagaimana kekuatan fisikal para pemain U17 kali ini sangat luar biasa ya. Mereka berani bertarung dengan pemain-pemain yang strength-nya bagus ya, seperti Korea Selatan, Yaman, Afghanistan. Itu kan mereka juga strength-nya tuh lawan-lawan itu kuat-kuat juga ya. Tapi anak-anak kita walaupun tinggi badannya atau posturnya yang paling pendek ya di antara dua terbawah yang paling pendek di antara peserta Piala Asia U17 kali ini, faktanya mereka bisa compete dan keluar sebagai juara grup. Artinya postur dan juga bentuk struktur tubuh itu nggak selalu berpengaruh ya. Jadi tinggal bagaimana strength-nya diperkuat, fisikal dalam pengertian stamina diperkuat dan mereka bisa compete. Tambahan Mas aja Zaki, karena silakan. kita juga sekarang PSSI memberikan tim psikolog. Jadi sangat luar biasa sekali PSSI pada saat kepemimpinan Pak Erick Thohir ini. Terima kasih semuanya. Karena timnya sangat komplit sekali. Dan jangka panjang ini memang tim sudah dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Termasuk TC-TC dan juga TC di luar negeri. Ini tentunya menambah keyakinan, menambah percaya diri tim anak-anak kita ini. Tadi seperti kata Mas Yuke, mereka berani dengan postur badan yang tadi kedua terpendek, tapi kita berani melawan ini. Ini hasil bentukan dari banyaknya uji coba yang kita lakukan di masa 1 tahun terakhir. Termasuk event-event seperti AFF, penyisian Piala Asia, itu kan juga kita ikut. Jadi tim ini juga hampir 2 minggu lebih kan kita lakukan TC di Spanyol kemarin. Belum lagi TC di Dubai yang sebelum ke Saudi. Jadi mudah-mudahan mereka sudah terbiasa meladeni tim-tim dengan postur-postur yang lebih besar dan lebih tinggi dari mereka. Baik, terima kasih sekali lagi Mas. Pak Zaki mewakili Timnas Indonesia U17, apa yang ingin Anda sampaikan kepada publik Indonesia, kepada seluruh masyarakat dan juga pecinta sepak bola jelang laga nanti? Silahkan. Baik. Mari kita doakan dan dukung selalu Timnas U17 di Piala Asia tahun 2025 agar kami bisa mendapatkan energi lebih nanti melangkah lebih jauh di Piala Asia kita. Sekali lagi terima kasih atas doa dan dukungannya masyarakat Indonesia selama ini. Ya, biarkan anak-anak ini bisa berprestasi dengan baik, tentu saja dengan doa dan dukungan, termasuk dari orang tua mereka semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Yuke dan juga Pak Zaki, sikap optimisme bahwa Indonesia ini bisa melibas Korea Utara. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Amin. Terima kasih. Pemirsa, Timnas Indonesia U17 membalikan ekspektasi banyak orang setelah tampil perkasa dan lolos sebagai juara grup C. Hasil ini tak lepas dari kerja keras pemain di skuad Garuda Muda. Berikut merupakan punggawa-punggawa Timnas Indonesia U17 yang berhasil membawa Garuda Muda melangkah ke Piala Dunia U17. Yang pertama, Zahabi Goli. Pemain muda kelahiran Bekasi, Jawa Barat 5 Desember 2008 ini berposisi sebagai pemain sayap lincah dan serba bisa. Bakatnya terasa di sejumlah SSB lokal, Garuda Putra Bekasi, Serpong Jaya, dan RMD Batavia. Titik balik karir Goli terjadi pada 2023 ketika bergabung bersama Akademi Raksasa Ibu Kota Persija Jakarta dan berhasil membawa Persija U16 hingga 8 besar elit pro Akademi Liga 1 U16 2023. Menariknya di usia yang sangat muda, Goli sudah mencicipi atmosfer pertandingan level senior di Piala Presiden melawan Madura United pada 21 Juli 2024. Yang kedua, Matthew Sitorus Becker. Pemain kelahiran Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009 ini membela klub Melbourne City U18. Ia sempat ditawari membela timnas Australia U17 karena memiliki darah Indonesia dan Australia. Namun, Matthew menolaknya dan memilih membela Indonesia. Menariknya, Australia malah tidak lolos perempat final, sementara Indonesia pilihannya berhasil lolos hingga ke Piala Dunia U17. Berikutnya, Evandra Florasta. Pemain kelahiran Malang 17 Juni 2008 tampil gemilang di setiap laga timnas U17 dengan gol-gol yang dicetaknya. Saat ini striker U17 ini memperkuat Bayangkara FC dan bakatnya terus diasah di Akademi Muda Bayangkara dan terus mencetak gol bagi tim nasional Indonesia. Tentu masih banyak lagi pemain-pemain timnas U17 yang bersama Coach Nova Arianto berjuang meraih terbaik di Piala Asia U17 kali ini. Maju terus Garuda Muda.
Valdi Alberto Hengga, pemain timnas U17 kelahiran Papua dan besar di Bojonegoro, tampil impresif di Piala Asia U17. Di Piala Asia U17, Valdi Alberto sudah menyumbang 2 gol untuk meloloskan Garuda Muda ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Valdi Alberto Hengga kian melambung setelah penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U17 dalam ajang Piala Asia U17 2025. Pemuda berdarah Papua dan Jawa Timur ini menjadi aktor penting dalam keberhasilan skuad Garuda Muda mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 di Qatar 2025. Alberto, sapaan akrabnya, mencuri perhatian sejak mencetak gol penting ke gawang Yaman di laga kedua grup C. Berkat golnya di menit ke-25, Indonesia memperlebar keunggulan menjadi 2-0 dan mengakhiri pertandingan dengan menang telak 4-1. Alberto Hengga atau Valdi Alberto Hengga menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat sundulan yang tidak terduga tadi Bung Wesley. Ya. Setiap kali pemain bernomor punggung 10 ini bermain, keluarga Valdi Alberto Hengga di Bojonegoro, Jawa Timur selalu nonton dan tak lupa memberikan doa terbaik kepada Alberto. Di tengah kesederhanaan, Ibunda Valdi Alberto bersama keluarga sangat antusias mendukung timnas U17 saat bertanding. Bahkan raut wajah bahagia terpancar saat Valdi Alberto berhasil mencetak gol untuk timnas U17. Umpan cepat, Alfredo. Umpan silam. Berkat penampilan impresifnya, pemain kelahiran 17 tahun silam ini sudah mengemas 2 gol di ajang Piala Asia 2025, 1 gol ke gawang Yaman dan 1 gol ke gawang Afghanistan. Tidak offside. Piana menambahkan mulai sejak duduk di bangku sekolah dasar hingga SMA, dirinya selalu mendampingi Alberto untuk mengikuti setiap kompetisi pertandingan sepak bola saat masih di klub SSB Bojonegoro. Perasaannya sangat senang sekali, Bu, ya? Senang tuh, Pak. Gitu. Karena kita masih Indonesia, senang kita ini. Kita ikut perjuangan sampai kecil kok, ikutin kemana masih ikutin tuh. Sudah masuk Indonesia kita senang. Selama berjuang Alberto masuk di Piala timnas Indonesia selalu mendukung, Bu, ya? Gitu, ya. Sudah kecil, Pak, umur SD kelas 2 sampai SMA saya ikutin kemana-mana ke turnamen. Sudah masuk Indonesia saya senang, memang anak kita. Gitu, ya. Keluarga berharap agar Alberto bisa terus tampil apik dan bisa memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia hingga masa-masa mendatang. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kapten Timnas U17 Putu Panji Apriawan berhasil membawa timnas lolos ke Piala Dunia di Qatar 2025 setelah mengalahkan timnas Yaman 4-1. Lantas bagaimanakah Putu Panji di mata keluarga? Berikut liputannya untuk Anda. Putu Panji Apriawan telah tertarik dengan dunia sepak bola sejak usia 8 tahun dengan bergabung di sebuah klub di kawasan Buduk, Badung, Bali. Beberapa tim sempat dibelanya seperti Akademi Arema FC, Akademi PSIS Semarang, dan saat ini bermain untuk Bali United Junior. Lahir di tengah keluarga sederhana dari pasangan Made Suwantika dan Ibu Ketut Sani Andari, Putu tak hanya mengharumkan nama bangsa, namun juga membanggakan desa kelahirannya di Banjar Juntal, Desa Kaba-Kaba, Kediri, Tabanan. Sang ayah Made Suwantika, yang kesehariannya sebagai pedagang, mengaku bangga dengan pencapaian putra sulungnya. Tidak menyangka juga yang di grup itu kan tidak diunggulkan Indonesia sebenarnya. Tapi itu sudah mungkin keajaiban ataukah memang kini Nova Arianto pelatihnya bagus, mungkin itulah membuat saya bangga kepada anak saya dan pelatih.
Nah, untuk pesan untuk Panji, tetaplah berjuang, tetap disiplin, turut kepada pelatih, dan kasih yang terbaik buat Indonesia. Timnas U17 Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025, sekaligus meraih tiket Piala Dunia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto itu berhasil merebut tiket ke Qatar setelah mengalahkan Yaman 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin lalu. Dari Tabanan, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Butik emas yang berlokasi di Gedung Antam, Jakarta ramai diserbu pelanggan di tengah harga logam mulia yang naik signifikan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyebut kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal kenaikan biaya ekspor-impor merupakan sesuatu yang dinamis. Ya, tentu Bapak Presiden Prabowo Subianto juga menginginkan kita bisa menempuh resolusi, termasuk juga bisa merespon situasi ini juga dengan tepat dan bijak. Saya rasa kita ingin itu yang terbaik untuk masyarakat kita. Impor, ekspor itu adalah sesuatu yang dinamis. Dalam suasana yang resiprokal saat ini, saya rasa Indonesia juga harus punya posisi yang tepat. Kita ingin ekonomi terus tumbuh, tidak ada hambatan-hambatan yang pada akhirnya juga akan membebani rakyat kita sendiri tanpa kita mengorbankan keinginan kita untuk meningkatkan produktivitas dan memasarkan komoditas produk-produk kita yang juga diharapkan bisa menembus pasar-pasar yang ada di sekitar kita. Ketidakpastian ekonomi dunia akibat pengenaan tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat harga emas melonjak signifikan. Warga pun berburu logam mulia sebagai aset yang menjaga nilai kekayaan. Salah satunya adalah ke butik emas yang berlokasi di Gedung Antam, Jakarta yang ramai diserbu oleh pelanggan. Antrean pelanggan mengular hingga ke lobi utama gedung, padahal di hari-hari sebelumnya antrean hanya terjadi di ruangan publik. Fenomena ini berlangsung sejak berakhirnya cuti bersama Lebaran. Diketahui harga emas Antam naik drastis pada perdagangan hari Kamis. Harga emas meroket Rp43.000 menjadi Rp1.889.000 per gram. Setelah sebelumnya juga sempat naik tajam. Kenaikan ini menjadikan level tertinggi sepanjang bulan April. Pemirsa, sejumlah warga Aceh berbondong-bondong membeli logam mulia untuk investasi serta mahar pernikahan. Pembelian emas meningkat pasca Idul Fitri. Pasca Lebaran, harga jual emas murni terus mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada 12 April 2025, emas murni dijual dengan harga Rp1.672.000 per gram. Meski lonjakan harga sangat tinggi, namun warga di Banda Aceh tetap ramai membeli emas murni. Kita lanjutkan iNews Sore, kali ini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, 4 orang warga di Bangkalan, Jawa Timur yang sedang menghadiri hajatan pernikahan tertimbun tanah dan bebatuan ketika longsor terjadi di area hajatan. Para korban berhasil diselamatkan oleh warga meskipun dengan peralatan seadanya.
Kemeriahan acara pernikahan di Desa Pakaan Lauk, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berubah menjadi duka dan kepanikan. Tanah tebing di sekitar lokasi acara tiba-tiba longsor dan menimpa sejumlah tamu undangan. Meski sempat panik, ratusan warga yang ada di lokasi bergotong royong menggali tanah dan bebatuan yang menimbun beberapa warga dengan peralatan seadanya. Upaya penggalian akhirnya berhasil dan menyelamatkan 4 orang yang tertimbun longsoran tanah. Keempat korban langsung dibawa ke puskesmas setempat. Selain menderita luka di bagian kepala dan wajah, korban juga mengalami patah tulang. Dari kesaksian warga, insiden terjadi saat hajatan pernikahan sudah mau selesai. Tebing tanah yang ada di bagian belakang rumah tiba-tiba longsor dan menimpa beberapa orang yang sedang duduk di dekat tebing tanah tersebut. Jadi di sana ada kegiatan atau acara hajatan manten warga, salah satu warga yang kebetulan memang rumahnya itu berhimpitan ya, berdampingan dengan tebing, tapi tebing itu ada tembok penahan tanahnya, gitu ya. Jadi setelah acara hajatan serah terima manten itu, acaranya selesai. Pada saat kejadian itu ada 4 korban yang parah dibawa ke rumah sakit RSUD Samraku ini sedang dirawat. Yang satu ada di puskesmas, jadi yang 2 sudah boleh pulang. Warga pun sempat memeriksa satu persatu anggota keluarganya untuk memastikan tidak ada korban tersisa yang masih tertimbun di bawah tanah longsoran. Sementara pihak Pemkab Bangkalan langsung memerintahkan BPBD setempat untuk segera melakukan pemeriksaan lokasi serta pendataan korban maupun kerugian yang diderita warga. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan hajatan terguling hingga masuk jurang di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang mengalami luka-luka. Turun ke bawah itu ke sungai. Katanya rombongan dari Tegal, dari arah Panembangan menuju. Video amatir warga merekam kondisi minibus dengan nomor polisi G7716ZP usai terguling hingga terperosok ke dalam jurang. Posisi minibus masuk jurang yang tidak terlalu dalam dan hampir terbalik sepenuhnya. Seluruh penumpang termasuk pengemudi dan kenek minibus berhasil menyelamatkan diri. Sementara warga berusaha melakukan evakuasi secara manual dengan beramai-ramai menarik minibus. Posisi kendaraan yang terguling membuat proses evakuasi berjalan sulit dan memakan waktu lama. Minibus yang mengangkut 10 orang rombongan hajatan ini mengalami kecelakaan tunggal di tanjakan perbatasan Desa Panembangan dan Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas karena tak kuat menanjak. Maksudnya nanjak, iya. Kan pakai gigi 2, mau disatukan nggak kuat. Nah, mesin mati kan belum semua yang mesin diesel. Oh, terus guling. Bawa rombongan apa juga? Bawa rombongan apa? Bawa rombongan aja kan. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, namun sopir dan penumpang mengalami luka ringan. Kasus kecelakaan ini kini masih ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. 3 pelajar tewas tenggelam usai terseret ombak pasang saat berenang di Pantai Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 1 korban meninggal dunia saat tiba di puskesmas, sementara jasad 2 korban lainnya dievakuasi di laut pagi tadi. Awas, tenang. Jalan. Tim SAR gabungan bersama nelayan menemukan jasad 2 korban tenggelam di Pantai Ujuang Tanjuang, Jorong Pasia Tiku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Minggu pagi. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki merupakan pelajar yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret ombak pasang saat berenang di laut pada Sabtu sore.
Jasad keduanya ditemukan tidak jauh dari lokasi terseret arus sekitar 500 meter dari bibir pantai. Sebelumnya, satu korban meninggal dunia lainnya telah dievakuasi pada Sabtu sore. Korban atas nama Yordan Ramadan berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Tiku. Kemudian berselang beberapa menit korban atas nama Dani Afriandi juga berhasil ditemukan dan juga langsung dievakuasi ke Puskesmas Tiku. Dengan ditemukannya dua korban ini, maka operasi dinyatakan ditutup. Para korban merupakan rombongan belasan pelajar yang berenang di Pantai Tiku tanpa pendamping pada Sabtu siang lalu. Sejumlah pelajar lalu dilaporkan hilang terseret ombak saat kondisi gelombang laut tinggi. Pantai Tiku dikenal memiliki karakter ombak yang dapat berubah secara tiba-tiba, terutama di musim peralihan. Petugas mengimbau kepada wisatawan maupun masyarakat yang bermain atau berenang di Pantai Tiku untuk memperhatikan kondisi cuaca. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akun media sosial Instagram mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK kembali pulih usai diretas sejak Jumat malam. Dalam unggahannya, RK menyampaikan terima kasih kepada tim yang telah membantu mengembalikan akun Instagramnya. RK mengunggah pemberitahuan bahwa akunnya telah kembali per Sabtu siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. RK mengatakan akun ini kembali pulih setelah melakukan beberapa kali percobaan usai diretas sejak Jumat malam. Unggahan foto permintaan tanggung jawab pun kini telah hilang di akun Instagram RK. Dia memastikan saat ini akunnya telah kembali normal. Kuasa hukum Lisa Mariana melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil. Isi somasi meminta agar RK bersedia duduk bersama untuk meluruskan sejumlah hal yang dianggap simpang siur. Dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RK maupun kuasanya. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita akan berlanjut. Udah ada respon belum Pak ketika suratnya diterima? Baru dikirim hari ini. Usai kemunculan Lisa Mariana di hadapan publik, kuasa hukum Ridwan Kamil buka suara. Tim kuasa hukum RK menyebut apa yang disampaikan Lisa terkait skandalnya dengan Ridwan Kamil merupakan gosip murahan dan sesat. Menganggap itu gosip-gosip ya, gosip-gosip murahan dan gosip-gosip yang sesat gitu loh. Kenapa? Kan Pak RK sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak pernah berhubungan dengan apapun dengan yang namanya LM. Itu jelas. Sehingga bagaimana mungkin apa yang disampaikan tadi gitu loh. Jadi sekali lagi kami membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh LM dan kuasa hukumnya. Tentunya ada upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan. Tentunya sudah nanti akan kami sampaikan langkah-langkahnya. Sampai saat ini semuanya dalam kondisi kami siap untuk melakukan langkah-langkah itu gitu loh. Jadi dalam waktu dekat tentunya akan kami lakukan upaya-upaya hukum yang akan kami sampaikan kepada masyarakat nanti, Mbak. Tentu itu postingan-postingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kami sampaikan bahwa Pak RK itu tidak bertanggung jawab terhadap postingan-postingan, komentar-komentar yang muncul dari akun tersebut gitu loh. Jadi kami duga memang itu akun orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Mbak. Sebelumnya, model Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil muncul ke publik. Lisa mengklaim berpacaran dengan RK dan mengaku sempat diberi sejumlah uang oleh RK untuk menggugurkan kandungannya.
Model majalah dewasa Lisa Mariana yang menggegerkan publik karena mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya muncul. Mengaku berkenalan dengan RK melalui pesan di Instagram dan berlanjut pada pertemuan di Palembang, Sumatera Selatan, Juni 2021. Lisa mengeklaim memiliki hubungan spesial dengan RK hingga membuatnya hamil. Lisa juga menyebut sempat dikirimi uang oleh RK agar bersedia menggugurkan kandungannya. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Ini tahun berapa? Awal 2021 di bulan Mei. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran nih gitu saat itu. Di Windar Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya intens layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian gitu. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Gitu. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram, sudah tidak ada. Dan itu by phone. Dia menjauh ini karena saya bilang hamil gitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin. Karena Bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Sementara itu, usai Lisa Mariana buka-bukaan terkait hubungannya dengan RK, media sosial milik RK diduga dibajak. Unggahan RK di Instagram ini menghebohkan warganet dan mengundang ribuan komentar. Dalam unggahan pertama tertulis Ridwan Kamil, tanggung jawab, jangan lari. Dan pada unggahan kedua tertulis, selamat bermimpi buruk, ini hanya permulaan dari kami. Asisten pribadi RK melalui akun Instagramnya menyebut akun RK saat ini sedang dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar mikroekspresi Kirdi Putra menyebut Lisa Mariana seolah-olah menutupi banyak hal. Dilihat dari penyampaiannya saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Pakar mikroekspresi juga menduga kasus ini sengaja dibuat untuk menutupi kasus lainnya yang melibatkan RK. Bicara tentang ekspresi yang ditampilkan oleh Lisa Mariana,
ada beberapa konteks ketika misalnya menceritakan ketika dia mau menangis ketika masalah bercerita tentang diminta untuk menggugurkan, ketika dia kemudian menyatakan bahwa diberi sejumlah uang gitu. Di awal press conference-nya itu terlihat bahwa ada senyum lepas, ketawa lepas, ada kemudian serius, ada kemudian seolah-olah mau menangis dan ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini itu bukan cuma ekspresi yang seolah-olah atau ditampilkan oleh subjek, dalam hal ini adalah Lisa Mariana. Nah, konteksnya kenapa itu jadi perhatian? Karena perubahan ekspresi dengan cepat itu menandakan perubahan emosi dengan cepat. Nah, kalau kita bicara orang yang tanda petik misalnya merasa dizolimi, itu ekspresi dasarnya adalah ekspresi marah. Di mana marah itu biasa muncul dalam kondisi psikologis ketika seseorang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Kalau kita bicara ini ya, asal emosinya. Nah, emosi itu emosi kuat. Marah, sedih, takut, bingung, itu emosi kuat. Sehingga tidak mungkin hilang dalam sekejap. Jadi habis ketawa, terus berubah lagi. Itu sulit untuk terjadi, kecuali memang tidak ada sebuah emosi yang kuat tadi mendasari ketika berkomunikasi. Artinya apa? Artinya apa yang dia sampaikan itu cenderung tidak selaras dengan apa yang benar-benar terjadi. Gitu. Ada hal-hal yang masih sangat ditutupi oleh LM dalam hal ini. Saya melihatnya seperti itu dari satu sisi ya, belum dari sisi kata-kata yang disampaikan ketika teman-teman media bertanya seperti itu. Nah, buat saya yang ditampilkan oleh LM lebih cenderung dia berusaha untuk tanda petik justru ingin menunjukkan bahwa dia sedih, tapi saya tidak melihat penanda sedih benerannya di situ gitu loh. Ya. Apakah itu berarti bahwa dia bohong, bahwa itu bukan anak RK? Saya nggak bilang seperti itu. Tetapi ada terlalu banyak hal-hal yang masih disembunyikan, ditutupi oleh LM terkait dengan kasus ini, yang sekali lagi tidak serta-merta menjadikan RK juga jadi benar dalam hal ini. Enggak. Karena masih ada sebuah kemungkinan lain yang banyak orang saat ini netizen Indonesia itu menurut saya gagal untuk melihat bahwa kasus ini itu tiba-tiba mencuat di tengah kasus yang sedang terjadi dengan RK sebelumnya, yang lebih melibatkan hajat hidup orang banyak, uang masyarakat, uang Republik Indonesia gitu loh. Itu yang menurut saya jadi dua-duanya ini bisa jadi bukan sebuah peristiwa yang tiba-tiba aja muncul. Bisa jadi ini adalah sebuah peristiwa yang tanda petik memang sengaja dibuat oleh siapa? Oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir di Kairo. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Ainus Sore. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Doha, Qatar usai melakukan kunjungan ke Mesir. Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengantarkan Prabowo ke Bandar Udara Internasional Kairo. Satu persatu, tentara Mesir yang melepas Presiden Prabowo Subianto diberikan salam penghormatan. Momen keakraban ini terjadi usai kedua kepala negara melakukan kunjungan bersama ke Akademi Militer Mesir di Kairo. Kemudian Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan lawatannya ke Doha, Qatar Sabtu sore waktu setempat. Keberangkatan Prabowo itu pun langsung diantar oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Prosesi pelepasan turut dihadiri sejumlah pejabat dari kedua negara. Dari pihak Mesir, hadir Menteri Sektor Bisnis Mohamed Ibrahim Ahmad Shimi dan Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasser Hassan Farak El-Shemi. Sementara dari Indonesia, hadir Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Lutfi Rauf, dan Atase Pertahanan KBRI Kairo, Kolonel Laut Dafris D. Syahrudin. Prabowo lalu lepas landas dari Bandar Udara Internasional Kairo sekitar pukul 17.15 waktu setempat dan tiba di Bandar Udara Internasional Hamad Doha, Qatar pada pukul 21.15 waktu setempat.
Pemirsa, di tengah lawatannya ke Mesir, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Akademi Militer Mesir di Kairo. Kunjungan ini dilakukan secara mendadak di luar agenda resmi. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi melakukan kunjungan mendadak ke Akademi Militer Mesir di Kairo. Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi berangkat bersama dari Istana Al-Ittihadiyah, usai menghadiri jamuan santap siang sekitar pukul 14 waktu setempat. Usai menempuh perjalanan sekitar 40 menit, keduanya tiba di kompleks Akademi Militer Mesir dan disambut langsung oleh Kepala Akademi, Letnan Jenderal Ashraf Salim Zahir. Meski di luar agenda resmi, kedatangan dua pemimpin negara tersebut disambut hangat dan penuh kehormatan. Presiden Prabowo dan Presiden el-Sisi terlebih dahulu meninjau beberapa ruangan di gedung utama Akmil, yang dilanjutkan dengan beberapa pertemuan terbatas. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan menyeluruh ke berbagai fasilitas di lingkungan Akmil, mulai dari stadion, masjid, hingga arena pacuan kuda, yang menjadi bagian dari sarana latihan di Akademi Militer Mesir. Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden el-Sisi dalam kunjungan ini menjadi simbol penguatan kerjasama strategis di bidang pertahanan dan pendidikan militer antara Indonesia dan Mesir. Kunjungan ini juga diharapkan dapat mempererat persahabatan kedua negara di tengah tantangan global yang terus berkembang. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Istana Al-Ittihadiyah Kairo untuk bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan saat tiba di Istana Al-Ittihadiyah. Tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo, Presiden Prabowo disambut pasukan baris berbaris, sekaligus Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah el-Sisi di depan pintu istana. Keduanya langsung berjalan ke podium untuk mendengarkan lagu nasional kedua negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tete-a-tete, salah satunya membahas geopolitik di kawasan hingga isu strategis lainnya. Usai pertemuan, kedua pemimpin menyaksikan Joint Declaration on Strategic Partnership sebagai bentuk komitmen untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai sektor. Usai Mesir, Presiden Prabowo akan melanjutkan rangkaian lawatan perjalanan ke Timur Tengah, yaitu ke Doha, Qatar.